Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmania dari Prodi Ilmu Politik B dengan NIM F01222502. Di sini saya akan menyelesaikan tugas presentasi saya dengan mata kuliah Geografi Politik dengan tema Geopolitik Indonesia. Nah, Geopolitik Indonesia adalah studi tentang hubungan antara faktor geografis, politik, kekuasaan, dan kebijakan di wilayah Indonesia. Studi Geopolitik Indonesia memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah, hubungan luar negeri, keamanan, dan pembangunan di negara ini. Beberapa faktor geopolitik yang relevan untuk Indonesia adalah 1. Letak geografis. Indonesia terletak di persimpangan jalur maritim penting antara Samudra Hindia dan Pasifik, sehingga negara ini memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional dan keamanan maritim. Kedekatan geografis dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia juga mempengaruhi hubungan politik dan keamanan regional. Kedua, pulau-pulau strategis. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, termasuk pulau-pulau yang strategis seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pulau-pulau ini memiliki potensi ekonomi, sumber daya alam, dan populasi yang signifikan, yang berdampak pada dinamika politik dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Ketiga, sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas alam, batu bara, dan tambang lainnya. Kehadiran sumber daya alam ini mempengaruhi kepentingan ekonomi dan energi negara serta berperan dalam hubungan diplomasi dan kerjasama dengan negara-negara lain. Keempat, ada peran maritim. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan mengelola zona ekonomi eksklusif yang kaya akan sumber daya ikan dan potensi ekonomi lainnya. Hal ini memberikan tantangan dan peluang dalam pengelolaan sumber daya maritim, menjaga keamanan laut, dan menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga. Dan kelima, yaitu kerjasama regional. Indonesia merupakan anggota aktif dalam berbagai organisasi regional seperti ASEAN, di mana negara ini berperan dalam mempromosikan kerjasama politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga terlibat dalam inisiatif regional seperti KTT, Asia Afrika, dan Konferensi Tingkat Tinggi Samudra Hindia. Kemudian ada beberapa contoh geopolitik Indonesia, yaitu Pulau Natuna. Pulau Natuna yang terletak di Laut Natuna Utara menjadi titik fokus geopolitik karena perairannya yang kaya akan sumber daya alam, terutama cadangan gas alam. Wilayah ini juga menjadi klaim sengketa dengan Tiongkok terkait klaim wilayah Tiongkok Selatan. Hal ini mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya, menjaga stabilitas regional, dan memastikan akses terhadap sumber daya alam yang penting. Lalu ada kawasan Selat Malaka. Kawasan Selat Malaka adalah salah satu jalur maritim tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan. Kontrol dan keamanan Selat Malaka menjadi perhatian geopolitik bagi Indonesia karena pentingnya untuk perdagangan internasional, terutama untuk lalu lintas minyak dan gas alam. Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dan Singapura dalam menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan di kawasan ini. Lalu ada Aceh. Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia memiliki posisi geopolitik yang penting. Wilayah ini memiliki peran strategis dalam keamanan maritim, terutama dalam mengawasi Selat Malaka dan melindungi jalur perkapalan internasional dari ancaman terorisme dan kejahatan lintas batas.
Aceh juga menjadi pusat perhatian geopolitik pada masa lalu karena konflik separatisme yang berlangsung selama beberapa dekade dan akhirnya diselesaikan melalui kesepakatan damai Helsinki pada tahun 2005. Lalu ada Papua. Provinsi Papua yang terletak di ujung timur Indonesia memiliki peran geopolitik yang signifikan. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam termasuk tambang emas, tembaga, dan gas alam. Keberadaan sumber daya alam ini menjadi faktor dalam dinamika politik dan ekonomi di Papua. Selain itu, konflik separatisme yang masih terjadi di daerah ini mempengaruhi geopolitik Indonesia, termasuk isu keamanan dan hak asasi manusia. Lalu ada hubungan dengan negara tetangga. Indonesia memiliki hubungan geopolitik yang kompleks dengan negara-negara tetangganya seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan Timor Leste. Faktor-faktor seperti perbatasan maritim, sumber daya alam bersama, keamanan, dan migrasi menjadi aspek penting dalam geopolitik regional. Indonesia berusaha menjaga hubungan yang harmonis dengan negara-negara tetangga serta mempromosikan kerjasama regional melalui ASEAN dan forum-forum regional lainnya. Nah, kemudian ada tujuan geopolitik Indonesia. Pertama, kedaulatan dan keamanan nasional. Kedaulatan dan keamanan nasional, salah satu tujuan geopolitik utama Indonesia adalah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keamanan nasional. Hal ini melibatkan upaya untuk melindungi perbatasan, menjaga stabilitas politik, menghadapi ancaman keamanan baik domestik maupun luar negeri, dan mengatasi konflik internal atau eksternal yang mempengaruhi integrasi negara. Kemudian ada pembangunan ekonomi. Geopolitik Indonesia juga berkaitan dengan tujuan pembangunan ekonomi. Negara ini berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mengembangkan infrastruktur dan sektor-sektor strategis guna meningkatkan daya saing regional dan global. Lalu ada stabilitas dan kerjasama regional. Indonesia memiliki tujuan geopolitik untuk mempromosikan stabilitas, kerjasama, dan integrasi regional di Asia Tenggara melalui partisipasi aktif dalam ASEAN dan kerjasama regional lainnya. Indonesia berupaya membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan memajukan kepentingan bersama seperti perdagangan, keamanan, dan isu-isu lainnya yang relevan di kawasan tersebut. Kemudian ada peran global yang bermakna. Sebagai negara dengan populasi besar, ekonomi yang kuat, dan peran strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki tujuan geopolitik untuk memainkan peran yang bermakna dalam panggung global. Negara ini berusaha untuk mempengaruhi isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, dan keamanan internasional, serta berkontribusi dalam kerjasama multilateral untuk mencapai kepentingan nasional dan global yang sejalan. Nah, kemudian ada keberlanjutan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Tujuan geopolitik Indonesia juga mencakup keberlanjutan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Negara ini berkomitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati, menjaga lingkungan hidup yang sehat, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kita akan memasuki tentang manfaat geopolitik Indonesia yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan perkembangan negara secara keseluruhan. Yang pertama, ada pemanfaatan sumber daya alam. Geopolitik Indonesia memainkan peran penting dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam negara. Pemahaman tentang kekayaan sumber daya alam dan posisi geografis strategis membantu dalam pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan, termasuk energi, pertanian, industri, dan pariwisata. Selanjutnya, ada diplomasi dan hubungan luar negeri. Geopolitik Indonesia mempengaruhi kebijakan luar negeri dan diplomasi negara ini. Pemahaman tentang posisi geografis Indonesia, potensi ekonomi, dan peran dalam kawasan memungkinkan negara ini untuk membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional.
Selanjutnya ada stabilitas regional dan kerjasama. Geopolitik Indonesia berkontribusi pada stabilitas regional dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Sebagai salah satu anggota ASEAN, Indonesia berperan dalam mempromosikan kerjasama politik, keamanan, dan ekonomi di antara negara ASEAN dan dalam kawasan lebih luas. Nah, kemudian ada pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Geopolitik Indonesia juga mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan konektivitas di negara ini melalui pemahaman tentang geografi. Indonesia dapat merencanakan pembangunan jaringan, transportasi, pelabuhan, jalan raya, dan jaringan komunikasi yang efisien untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil. Nah, dapat kita simpulkan bahwa geopolitik Indonesia adalah merupakan studi yang sangat penting untuk kita pelajari agar kita dapat memahami hubungan antara faktor geografis dan kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi negara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.